Saya mengajak kita membuka dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pagi ini saya mau mengajak kita belajar dari satu tokoh, satu raja yang namanya Yerobeam. Dia adalah keturunan dari Efraim, jadi keturunan dari Yusuf ya saudara. Dan pada waktu itu Yerobeam itu statusnya sebagai pegawai dari Salomo, dan karena rajin luar biasa dia segera mendapatkan jabatan yang cukup penting. Nah, Alkitab menceritakan dari Yerobeam inilah kerajaan Israel kemudian terpecah. Ini pertama kali kerajaan Israel kemudian terpecah. Saya ajak kita melihat ayat yang ke-31. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sampai di sini dulu, saudara. Saya ini kagum sekali bahwa ketika Tuhan itu memberikan janji kepada seseorang, Tuhan itu betul-betul konsisten dan komitmen menepati janjinya. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Daud untuk keturunannya itu tetap ada di hadapannya, Tuhan itu benar-benar konsisten, ya saudara ya. Bahkan sekalipun Salomo itu melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan, Tuhan tetap tidak membatalkan apa yang sudah dia janjikan kepada Daud. Bayangkan kesetiaan satu Daud itu berimbas sampai kepada keturunan-keturunannya, bahkan sampai hari ini. Ketika Tuhan bicara, aku akan membuat keturunanmu berdiri sebagai raja di hadapanku selama-lamanya, maka itu berarti selama-lamanya. Dan memang terbukti sampai hari ini, sekalipun masih ada dari garis keturunan Daud yang menjadi raja, yaitu Ratu Elizabeth. Tuhan itu ajaib ya, kalau Tuhan itu memberikan sebuah janji, dia pasti tepatin. Mau sampai kayak apa keturunannya. Ketika Tuhan janji sama Daud, dan karena Daud itu setia, itu berbicara sampai kuat. Kesetiaan seseorang itu berbicara sampai kuat sedemikian. Tetapi ketika kita melihat bahwa Salomo melakukan banyak kejahatan, Tuhan tetap memberikan konsekuensi dari hukuman, namun Tuhan tetap tidak membatalkan apa yang dia katakan kepada Daud. Lihat ayat 33, sebabnya kenapa Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo? Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asyitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Jadi karena Salomo melakukan dosa, Tuhan mengoyakkan kerajaannya, 10 suku diberikan kepada Yerobeam. 10 suku diberikan kepada Yerobeam. Ini pertama kalinya kerajaan Israel itu terpecah, saudara. Dan saya akan ajak lihat Anda ke ayat yang ke-38. Ya, oke. Nah, ini pesan Tuhan kepada Yerobeam. Jadi Yerobeam ini sebetulnya dari keturunan Efraim. Selama ini memang raja diambil Tuhan dari keturunan Yehuda, tetapi ketika Tuhan mengoyakkan kerajaan Israel, kemudian Tuhan mengangkat dari keturunan yang lain, yaitu Yerobeam dari keturunan Efraim. Saya waktu mempelajari kenapa ya Tuhan kok milih Yerobeam? Apa karena dia rajin tangkas?
Satu kali Yerobeam itu pernah menegur secara vokal kepada Salomo karena kesalahan yang dilakukan oleh Salomo. Jadi Yerobeam itu berani berdiri tegak di atas kebenaran, berani menegur Salomo dengan keras mengenai sebuah dosa yang dilakukan oleh Salomo. Jadi saya tuh melihat bahwa ketika sebuah tindakan kecil dalam tanda kutip seperti membela kebenaran, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Saya tuh belajar banyak bahwa dari cerita-cerita seperti ini ternyata kita bisa menarik satu pelajaran bahwa Tuhan itu tidak pernah hutang. Kalau saudara itu menabur sedikit saja kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Amin ya saudara. Nah, bukan itu yang saya mau ajarkan. Yuk kita lihat ayat 38. Dan ini pesan Tuhan kepada Yerobeam. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut segala jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Saudara, saya membayangkan bahwa Yerobeam ini mendapatkan kesempatan untuk mengubah sejarah. Seperti saya bilang, selama ini keturunan raja sudah dipilih oleh Tuhan dari garis Yehuda. Anda bayangkan, dari garis Yehuda. Dan tiba-tiba kesempatan itu diestafetkan, dipindahkan kepada garis keturunan dari Yusuf, dari Efraim. Saudara bayangkan, ini bukan kesempatan kecil, ini benar-benar kesempatan yang spektakuler. Bagaimana garis keturunan kerajaan yang tadinya untuk Daud, terus akhirnya dipindahkan kepada juga Efraim. Apa Tuhan tidak menepati janji kepada Daud? Oh enggak, Tuhan tetap menyisakan satu suku sebagai keturunan dari garis Yehuda. Tetapi rupanya Tuhan membangunkan perencanaan lain. Nah dari sini loh kita bisa melihat bahwa apakah nasib itu bisa dirubah. Dari sini kita bisa melihat bahwa nasib itu bisa dirubah ya saudara. Destiny itu bisa dirubah. Dan Yerobeam itu punya sebuah kesempatan emas sekali bahwa dia akan memiliki kesempatan garis keturunannya akan menjadi raja, keturunan yang kokoh di hadapan Tuhan seperti garisnya Daud. Bayangkan, ini amazing. Dengan catatan kalau dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, tetapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Nah, yang saya mau ceritakan pada saudara adalah begini. Ada satu kata-kata yang diulang berkali-kali selama ratusan tahun. Yuk kita lihat dari satu raja-raja. Satu raja-raja, pasal yang ke-15. Kita lompat ke satu raja-raja. Pasal yang ke-15. Ayat yang ke-25 dan 26. Nadab, anak Yerobeam, anaknya Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Jadi sejak zaman Yerobeam itu kerajaan Israel jadi dua, Israel yang sering kita sebut dengan Israel Utara dan Yehuda. Jadi kalau Anda membaca kisah satu raja-raja dan dua raja-raja, semuanya menceritakan tentang pergantian raja di dua kerajaan ini. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Utara. Nah sekarang kita lihat anak Yerobeam, ia memerintah atas Israel 2 tahun. Ayat 26, perhatikan kalimat ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya, dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Perhatikan, sekarang saya ajak kita lompat ke ayat 34 dari 1 Raja-Raja 15 ayat 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Serta perhatikan ini, hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya
yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Perhatikan, kalimat ini sama dengan ayat 26. Oke? Ia melakukan apa yang jahat seperti tingkah laku atau jalan Yerobeam sehingga mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, mari saya ceritakan mengenai history. Saya berdoa pagi ini nggak bosan walaupun saya singkat ya. Saya usahakan untuk singkat supaya tidak membosankan mengenai sejarah karena tidak semua orang suka sejarah. Saudara, sejak zaman Yerobeam, kemudian diganti oleh keturunannya dan seterusnya, kerajaan Israel Utara mengalami pergantian pemimpin selama 19 kali. Jadi total kerajaan Israel Utara, rajanya itu 19 kali. Dari Yerobeam sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Lalu diangkat mereka semua orang Israel Utara diciduk, dibawa oleh kerajaan Asyur, diletakkan, ditaruh, ditempatkan di daerah-daerahnya Asyur, salah satunya kota Niniwe. Nah, itu ya. Jadi mereka ngalamin pembuangan. Kitab 1 Raja-Raja, kalau Anda lihat, ada hampir kemiripan dengan kitab Tawarikh. Oke. Cuman bedanya 1 Raja-Raja ini lebih memfokus kepada raja-raja selama di Israel dan Yehuda. Itu mirip, banyak pengulangan cerita diulang kembali di Tawarikh. Bedanya begini, kitab 1 Raja-Raja diberikan kepada orang Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Karena Tuhan mau menceritakan dan mengungkapkan kepada mereka, kenapa sih kok mereka itu dibuang. Kitab Tawarikh diberikan kepada orang Israel setelah dari pembuangan untuk mengingatkan mereka kenapa mereka dulu dibuang ke negeri asing. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja menceritakan seluruhnya perjalanan pergantian raja. Nah, dari garis kerajaan Israel Utara, sejak dari Yerobeam, jadi Yerobeam itu raja pertama dari Israel Utara, sampai dengan raja yang terakhir yaitu Hosea, namanya Raja Hosea, itu total ada 19 raja. Nah, yang amazing dari 19 raja, kata-kata yang saya tunjukkan kepada saudara di ayat yang ke-34 tadi, dan diulang kembali, itu kata-kata diulang selama 16 kali. Berarti dari 19 raja, tidak terhitung Yerobeam ya, berarti 18 raja. Jadi sejak raja kedua setelah Yerobeam, sejak Raja Nadab anak Yerobeam sampai Hosea, kata-kata itu diulang 16 kali. Berarti 16 raja dari 18 mengikuti tingkah laku Yerobeam, mengikuti dosanya Yerobeam. Sedemikian sampai Tuhan mengucapkan 16 kali, sampai Alkitab mengulang 16 kali bahwa dosa Yerobeam dilakukan lagi. Rupanya dosa Yerobeam ini menjadi tren, sehingga diulang dari 18 raja, 16 raja mengikuti jejaknya. Dan yang mengagetkan lagi, dari 19 raja ini, total kerajaan Israel Utara sampai dikalahkan oleh orang-orang Asyur, total 286 tahun. 7 bulan, 7 hari. Nah, itu total. 286 tahun, 7 bulan, 7 hari. Yang membuat saya terheran adalah begini. Selama 286 tahun, Alkitab menuliskan dosa Yerobeam itu terulang.
Berarti Bapak Ibu Saudara, dengarkan. Saya mau Anda tangkap baik-baik. Selama 286 tahun, berarti dosa Yerobeam ini tren. Berarti dosa Yerobeam ini menjadi dosa yang rupanya terjadi terus-menerus sering. Dan ini membangkitkan sebuah peringatan di hati saya. 286 tahun rupanya tingkah laku manusia banyak yang cenderung seperti polanya Yerobeam. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin bahwa dosa Yerobeam juga ternyata dosa yang tren dilakukan sampai sekarang? Bisa nangkep ya? Dari 18 kali zaman raja-raja, ya 19 kali sama Yerobeam. 286 tahun satu dosa yang rupanya bertahan terus-menerus, diulang lagi, dilakukan lagi, menjadi sebuah kecenderungan manusia. Bukan hanya raja-raja, tapi rakyat pun melakukan dosa yang sama. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah tidak mungkin bahwa di zaman kita pun dosa ini akan terulang? Makanya saya mencari tahu, saudara, dosa apakah yang dilakukan oleh Yerobeam sehingga selama 286 tahun dosa ini berulang-ulang. Istilahnya melakukan terus yang sama di kalangan kerajaan Israel Utara. Mari kita lihat apakah dosa yang dilakukan oleh Yerobeam. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Perhatikan mulai dari ayat 25. Saudara lihat di Alkitab saudara. Judulnya mengesankan. Judulnya Yerobeam memulai ibadah baru. Ini dosanya ya. Saya tunjukkan kepada saudara ayat yang ke-28. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dan emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Motivasi Yerobeam itu sederhana. Dia ini membuat 2 anak lembu emas. Kalau zamannya Musa bikin 1 aja Tuhan murka. Ini keren. Bikin 2. Bikin 2. Dan yang seremnya, perhatikan. Yerobeam bilang begini, lihatlah sekarang Allah-Allahmu. Gila ya. Jadi Yerobeam bilang 2 anak lembu emas. Dia bilang begini, lihatlah inilah Tuhanmu yang menyelamatkan engkau keluar dari Mesir. Ini dosa yang dilakukan oleh Yerobeam. Saudara, yang saya bayangkan, Yerobeam itu menggantikan Allah Israel yang benar dengan kopian. Nah, perhatikan. Kita cuman berpikir ya, apakah zaman sekarang seperti ini? Bahwa kita itu melihat bahwa seakan-akan ini Tuhan, padahal ini bukan Tuhan. Berbicara tentang anak lembu emas, 2 anak lembu emas seperti ini. Saya tuh teringat awal-awal ketika Tuhan mulai menaikkan saya. Dalam arti tiba-tiba sekonyong-konyong pelayanan saya jadi begitu banyak. Tiba-tiba undangan begitu besar, luar biasa. Banyaknya undangan sampai 80 khotbah dalam 1 bulan. Saya masih ingat pada zaman-zaman itu. Pada zaman-zaman itu, saya masih ingat saking larisnya nih ceritanya ya. Saking larisnya saya itu dengan undangan-undangan khotbah. Saudara tahu pada awal-awal tahun 2005, di mana saya mulai khotbah dan banyak sekali undangan, orang mengenal saya sebagai
hamba Tuhan profetik, hamba Tuhan nubuatan. Dan kemudian ada yang sirik ngomong begini, saya dengan beberapa hamba Tuhan yang bergerak di area yang mirip, kami dijuluki sebagai hamba Tuhan bisik-bisik. Hamba Tuhan bisik-bisik, saudara. Karena suka membisikkan message Tuhan. Saya masih ingat, satu kali setelah beberapa waktu saya pelayanan dengan ciri khas pelayanan yang bernubuat. Saya masih ingat setiap kali saya khotbah di sebuah tempat selalu ada nomor yang dibagikan. Nomor urut untuk didoakan dan dinubuatkan oleh Bu Ruth. Saya masih ingat itu. Satu kali saya betul-betul mengalami didikan Tuhan. Saya tuh bersyukur. Itu mungkin buah dari doa saya. Kalau saudara berani doa niru boleh. Saya tuh doa gini, Tuhan, kalau Ruth itu melenceng, tamparan. Kalau engkau tegur tidak sadar, tamparan. Kalau ditampar tidak sadar, tendangan. Kalau ditendang tidak sadar, geretan. Kalau digeret tidak sadar, gabungkan semuanya. Saya bilang begitu. Pokoknya gabungkan sampai Ruth itu sadar. Satu kali ketika mendoakan orang di sebuah persekutuan doa, tiba-tiba baru mendoakan 5 orang, baru 5 nomor. Hari itu dibagikan 100 nomor. Baru dibagikan orang kelima, tiba-tiba saya batuk, gatal sekali kerongkongan saya. Sampai sedemikian dahsyatnya, tidak bisa ngomong, dikasih air minum masih gatal luar biasa, sampai akhirnya pemimpin persekutuan doa, ya udah Bu, kayaknya Ibu tidak bisa melanjutkan untuk doakan. Akhirnya nggak bisa berhenti, akhirnya saya pulang. Saya masuk mobil dijalankan, detik mobil berjalan, tiba-tiba rasa gatal di kerongkongan saya berhenti. Dari situ saya tahu Tuhan mau bicara sesuatu. Ketika Tuhan mau berbicara sesuatu, kemudian saya ngomong, Tuhan, ada apa ini? Kenapa aneh kerongkongan gatal? Tuhan tiba-tiba berkata begini, siapa yang menyuruhkan mendoakan satu persatu? Saya bilang, loh, bukan Tuhan, tak? Aku tidak pernah menyuruh engkau untuk melakukan hal yang demikian. Bukankah aku pernah ngomong sama kamu, berbicaralah kepada siapa aku mau kau menyampaikan? Dari manakah semua suara yang kau sampaikan? Tuhan berkata begini, ingatkah kamu bahwa ketika kamu aku pilih, aku memungut kamu dari tempat sampah. Tidakkah mungkin bahwa aku yang mengangkat kamu? Aku juga yang bisa menurunkan engkau. Hentikan apa yang kau lakukan. Engkau sedang membawa mereka kepada anak lembu emas. Dari situ saya baru ngeh. Saya membawa jemaat bergantung dan mencari saya dan bukan membutuhkan Tuhan. Mereka punya alasan bahwa Bu, saya tidak bisa dengar Tuhan. Makanya saya minta tolong melalui Bu. Sama seperti yang terjadi pada orang-orang Israel. Mereka tidak usah jauh-jauh ke Yerusalem. Mereka dipakai perwakilan untuk datang kepada anak lembu emas. Sama seperti zaman Musa, mereka tidak usah nunggu Tuhan untuk datang karena mereka tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Harus lewat Musa. Mereka pakai perwakilan. Yang saya khawatirkan adalah bahwa ketika saya bergerak di dalam pelayanan profetik, bedanya tipis sekali, saudara, antara saya betul-betul membawa mereka kepada Tuhan atau membawa mereka kepada anak lembu emas. Disitulah saya menjadi sensitif sekali. Jangan sampai kita itu membuat kopian Tuhan. Kita itu berpikir bahwa kita itu beribadah. Padahal sebetulnya yang kita cari bukan. Ini yang dilakukan oleh Yerobeam. Dan dia menyesatkan orang-orang Israel kepada penyembahan anak lembu emas. Tuhan bilang begini,
Jangan bawa mereka menyembah berhala. Aku mengangkat engkau menjadi hambaku untuk membawa umatku kepadaku, bukan membawa umatku kepadamu. Itu yang Tuhan tegur buat saya pada tahun itu. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Yerobeam. Hal yang lain yang dilakukan oleh Yerobeam, yuk kita lihat ayat 31, Saudara. Dari 1 Raja-Raja 12 ayat 31. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam dari kalangan rakyat yang bukan Bani Lewi. Tuhan memberi pengaturan supaya imam-imam itu diambil dari suku Lewi dan itu pakai menguduskan diri. Tetapi yang terjadi pada Yerobeam, dia tidak mengambil imam dari suku Lewi, dia mengambil itu dari rakyat. Dan saudara tahu suku Lewi ini, bukan suku Lewi, imam yang dijadikan oleh Yerobeam ini semuanya digaji dengan luar biasa. Jadi semua Anda bayangkan, kuil-kuil yang dibangun oleh Yerobeam adalah kuil-kuil yang mewah. Tempat ibadah yang mewah, imam-imamnya imam-imam upahan. Imam-imam upahan gajinya besar. Yerobeam memilih sendiri siapa yang mau dia pilih. Dia suka, dia angkat. Dia tidak suka, dia tidak angkat. Kadang-kadang dia pilih KKN. Jadi berdasarkan KKN, inilah yang dilakukan oleh Yerobeam. Semua yang dia kerjakan sebetulnya dengan tujuan satu, untuk menyenangkan orang. Ini yang dilakukan oleh Yerobeam. Kemudian kita lihat lagi dosa yang lain di ayat yang ke-32. Perhatikan. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya. Jadi dia bikin hari raya sendiri. Pada hari yang ke-15 bulan 8 sama seperti hari raya yang Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah, begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya. Ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ayat 33, ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan dia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Yerobeam adalah mereka membuat ibadah dipoles dengan kemewahan, dipoles dengan kemegahan, dipoles dengan upahan, dipoles dengan materialistis dan sebagainya, yang intinya mereka berpikir mereka menyembah Tuhan. Mereka berpikir mereka itu sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak. Bapak Ibu, serem ya. Ini sebuah kesimpulan bahwa dosa Yerobeam itu adalah mereka berpikir mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak. Yang saya khawatirkan, jangan sampai tanpa kita sadari, kita melakukan kesalahan yang mirip. Kita berpikir kita beribadah kepada Tuhan, ternyata tidak. Kita berpikir kita mengasihi Tuhan, ternyata kita mengasihi hamba Tuhan dan bukan Tuhan. Kita berpikir kita menyembah Tuhan, tapi ternyata kita menyembah Mamon. Yang saya khawatirkan juga, makanya saya tuh berdoa minta Tuhan itu kerasin saya. Karena apa? Yang saya pikir saya melayani Tuhan, tetapi saya pengejaran akan uang. Satu kali, saya tuh khotbah banyak. Anda tahu ceritanya bagaimana 80 khotbah saya potong jadi 40, dari 80 saya potong lagi menjadi 20 sampai 30. Sekarang, Anda tahu ceritanya bagaimana? Satu kali saya kelelahan. Saya tidak pernah saat teduh. Saya jarang membedah Alkitab karena terlalu padat. Saya pelayanan terus, khotbah saya itu sehari 3 sampai 5. Saya bersyukur Tuhan menegur saya dengan keras. Tuhan bilang begini,
Kamu tidak pernah punya waktu untuk aku. Kamu tidak pernah cari aku. Terus Tuhan jawab dengan sederhana tapi nusuk. Tuhan bilang begini, kamu kejar setoran. Kamu kejar setoran. Ternyata saya kejar setoran. Saya tidak mau menuding orang lain, tapi itu terjadi pada saya. Bahwa betapa mudahnya Bapak Ibu, sungguh. 80 khotbah. Kalikan aja 1 PK berapa? Japuto kan? Japuto. Bayangkan, tak kurangin jadi 40. Wah, itu omset separuh. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan yang dia ngomong begini sama saya. Aku ini loh masuk rumah sakit bulan ini 3 kali. Loh kenapa? Capek aku Ruth, khotbahku banyak. Loh tiap hari ndak istirahat Aji. Tiap hari. 1 hari itu khotbahku 5. 1 hari khotbahku 5. Minimal 3. Minimal 3. Wah, ini lebih, bahasanya orang Surabaya, lebih sangar dari saya. 5 kalikan 30. 5 kalikan 30. Oh, 150 lah. Enggak buruk. Hari apa ya? Dia ngambil tuh hari Senin apa libur. Pokoknya hari apa gitu loh dia libur. Oh, Sabtu. Dia hari Sabtu libur. Ya, yes, berarti kalikan berapa? 30 kurangi 4, 26. 26 kali 05 berapa? Wah, itu lebih banyak dari saya, Bapak Ibu, 100 lebih. Anda tahu, saya tuh tanya sama dia, Cik, kamu lapo? Ngapain? Khotbah segitu banyak mau ambil? Jawabannya cukup terbuka. Ya gimana lagi, Bu Ruth, aku punya tanggungan cicilan rumah, cicilan mobil. Terus dia bilang gitu, langsung ya udah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, Saudara. Bahwa pelayanan juga pekerjaan, juga kita kerja. Cuman saya cuman berpikir gitu loh, batasnya itu terlalu tipis buat kami, hamba-hamba Tuhan. Antara kamu ngelayanin atau kamu motivasinya sudah berubah menjadi kejar setoran. Itu udah beda. Ketika motivasi kita udah kejar setoran, Bapak Ibu, percayakah Anda bahwa kita akan mengambil undangan-undangan yang PK-nya gede. Sedangkan PK yang kecil kita akan mulai merem, gitu kan. Kita akan mengambil PK-PK yang gede. Saudara, itu yang terjadi. Oh, ini ada yang chatting katanya langsung ngambil kalkulator. Penasaran ya dengan income-nya pendeta ya? Penasaran dengan income-nya pendeta. Ya, saya pernah ngitung kok. Saya pernah ngitung, saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, pada saat saya ketemu hamba Tuhan itu, Anda bayangkan, pada saat saya ketemu hamba Tuhan itu, saya lagi disuruh Tuhan menghentikan pelayanan selama 2 minggu, nggak boleh ngambil khotbah sama sekali, untuk rest, untuk ambil puasa, untuk cari Tuhan. Nah, bayangkan saya pas ketemu sama beliau, itu lagi puasa kayak gitu, lagi rest. Wah, itu langsung totalan saya, Japuto ya Tuhan, dia 5 kali 2 minggu. Aku hari gini lagi laris-larisnya, kata orang tuh katanya kalau lebaran itu kayak PGS itu kan lagi rame-ramenya, justru jangan tutup kan. Kalau kita mau tutup setelah lebaran naik gitu loh. Waktu PGS itu tuh laris-larisnya kok malah ditutup. Lah saya lagi naik daunnya, lagi laris-larisnya undangan kok malah saya ngambil 2 minggu. Sampai teman saya ngomong begini, ya Cece jangan terlalu dalam tanda kutip terlalu kaku dan terlalu terlalu kayak fanatik. Wah, dia bilang gitu, ini anak rohani lo nasihatin kayak gitu. Ini anak rohani yang sesat ini nasihatin. Loh, tapi masuk akal, dia make sense. Dia ngomongnya gini, ya enggak usah sampai segitunya lah, C, sampai semua dihabisin. 1 hari 1 aja Cece masih sempat rest kok. Saudara, saya tuh langsung sampai rumah itu ngitung, wah, dia ini
1 hari 5 kalikan 2 minggu, 5 kali 0,7, 5 kali 0, 12, 5 kali 0, 12 itu berapa? Saya hitung-hitung. Wah, kalau satu amplop paling kecil aja 1 juta. Wah, berapa ini? Wah, sementara aku banyak rest mencari Tuhan, ini langsung segini-segini. Tuhan langsung ngomong gini, "Mau hitung-hitungan ya?" Saya bilang, "Ya cuman penasaran Tuhan." "Ambil kalkulator, ambil kalkulator." "Enggak usah Tuhan, enggak usah." Saya sungkan digituin. "Ambil kalkulator sekarang." Tuhan bilang gitu, "Enggak usah Tuhan, ambil kalkulator, aku mau ajak kamu menghitung." "Enggak usah Tuhan." "Ya kalau Tuhan mau ajak aku ngitung, enggak usah kalkulator." "Enggak bisa, enggak cukup. Ambil kalkulator hitung." Saya ambil akhirnya nurut, saya ambil handphone, saya buka bagian kalkulator. Sama Tuhan diajarin suruh ngitung. Anda tahu suruh ngitung apa? Bagi berapa berapa nilai uang kalau diuangkan, Tuhan memelihara orang Israel selama berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Bapak Ibu, waktu saya periksa 1 hari itu Tuhan mengeluarkan sekian miliar. Sampai kalkulatornya nggak cukup, saudara, 40 tahun, sampai berubah jadi kayak L gitu, nggak cukup. Tuhan bilang begini, Tuhan ngomong, selama 40 tahun aku memelihara orang Israel sedemikian. Sekian miliar 1 hari, kamu bisa hitung. Terus Tuhan katakan, bagaimana mereka bisa aku cukupkan? Kamu 12 hari udah hitung-hitungan. 12 kali 0, 12 hari, 12 hari kalikan 5 kalikan sekian. Saya langsung malu sama Tuhan. Nah ini loh saudara, ini yang menjadi bahaya. Anda bayangkan dosanya yang dilakukan oleh Yerobeam. Kalau Anda saya ceritakan begini, Anda bisa membayangkan kan? Pertanyaan saya kepada saudara, apakah dosa Yerobeam menurut saudara ada sekarang? Saya jawab, banyak. Betul? Banyak. Saudara tahu apa hukuman untuk dosa Yerobeam? Apa hukuman untuk dosa Yerobeam? Kita merasa kita sudah ibadah. Hati-hati. Jangan karena kita merasa bahwa ibadah kita itu bagus, kita merasa kita sudah memperkenan Tuhan. Dosa Yerobeam, Anda tahu, yang seremnya, Tuhan itu bilang begini mengenai Yerobeam. Engkau seperti, mohon maaf, engkau seperti tahi. Waduh, kasar ya. Tuhan bilang, engkau seperti tahi. Gila. Yang kita pikir kita udah pelayanan bagus, memberkati banyak orang, seperti tahi. Saya loh ditegur Tuhan. Saya tuh bangga gini, Tuhan, tahun ini aku sudah prestasi banyak, khotbahku banyak, aku bikin sekolah gratis, aku bikin acara Surabaya berdoa, aku prestasi besar. Tuhan jawab begini, siapa yang suruh kamu pelayanan banyak? Terus Tuhan ngomong gini, kamu loh pelayanan banyak buat siapa? Ya buat Tuhan lah, saya jawab gitu. Apa yang buat aku? Kamu waktu disalami, terima kasih ya Bu Ruth, khotbahnya sudah memberkati. Yang terima pujian siapa? Kamu kan? Waktu kamu terima angpau, siapa yang terima? Ya saya jawab, ya saya lah Tuhan. Kan Tuhan tidak bisa terima duit lagi, Tuhan kan tidak butuh duit di surga. Saya jawab begitu. Terus Tuhan bilang, pulang bawa nasi kotaan. Siapa yang juga yang makan nasi kotaan? Semuanya kamu dan kamu dan kamu. Mana yang untuk aku? Saudara, cara Tuhan menilai beda dengan cara kita menilai. Saya ingatkan dengan Matius, saya akan akhiri dan ingatkan Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Tuhan katakan begini, pada hari-hari terakhir banyak orang yang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, apapun itu. Tuhan, aku sudah pelayanan loh, aku sudah memberikan perpuluhan loh, aku sudah membangun banyak gereja loh, aku sudah menabur banyak. Saudara, apa yang terjadi pada Yerobeam dan dosa Yerobeam? Mereka pikir mereka ibadah. Saudara tahu mereka melakukan, orang-orang yang dipilih oleh Yerobeam menjadi imam, bukan lagi orang-orang yang kudus. Mereka yang namanya di dalam ibadah itu berzina, bercabul, itu semua udah terjadi dan mereka udah biasa seperti itu, menganggap it's fine. Hati-hati. Kita menganggap bahwa kita udah pelayanan, kita udah berkenan di hadapan Tuhan, padahal kita punya simpanan. Simpanan istri orang, seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu.
Hati-hati kita pikir bahwa kita korupsi, kita fine-fine saja. Hati-hati kita berpikir bahwa kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita tidak sadar. Saudara, hati-hati. Makanya satu ngomong, Tuhan, siapakah yang bisa menjaga kemurnian hati? Tolong saya, Tuhan. Tolong saya. Biarlah Engkau boleh memberikan kemurahan, yaitu menjaga hati hamba-Mu ini. Kalau saya itu melenceng, motivasi saya melenceng, tampar saya, ingetin saya. Bila perlu tampar saya sampai saya tuh melek dan sadar, Tuhan. Jangan sampai saya tuh kau biarkan karena tiba-tiba ketika saya mati, Tuhan bilang, "Nyala kamu sebab aku tidak mengenal engkau." Tuhan katakan kepada orang-orang Israel seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, "Engkau seperti tahi." Itu itu keras sekali loh, kalau kan yang Tuhan ngomong engkau seperti tahi. Aduh, aduh saya bayangkan Tuhan melihat mereka seperti tahi dan dihapuskan keturunannya. Saudara, semua keturunan Yerobeam ke bawah, Anda tahu apa yang terjadi? Mereka mati karena pedang, mereka mati karena sakit, sama seperti yang terjadi pada Imam Eli. Sebetulnya dan keturunannya itu loh Bapak Ibu. Jadi mereka kompromi, tapi mereka merasa fine-fine saja, mereka merasa berkenan. Sejak itu saya takut sekali. Aduh Bapak Ibu, apalagi menjadi hamba Tuhan, tuntutannya mau enggak mau ya, karena kita itu di mimbar, Saudara. Jangan sampai Tuhan, aku nyolong sedikit itu, tolong motivasiku ketika udah mikir ke amplop, tolong Tuhan ingetin aku. Nggak ada yang tahu, saudara nggak akan pernah tahu apa yang ada di hati saya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi jangan sampai Matius 7 itu terjadi bahwa nyala kamu dari hadapanku. Saudara, saya berharap kalau dosa Yerobeam terjadi 286 tahun terulang-ulang seperti itu kan mengerikan. 286 tahun itu bukan waktu singkat buat Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi pada kita. 286 tahun itu terulang kayak gitu. Apa enggak mungkin itu terjadi hari ini? Sangat-sangat banyak. Mari minta sama Tuhan untuk terus-menerus mengkoreksi saudara, mengingatkan, menegur bila perlu. Beranilah untuk meminta Tuhan. Paksakan aku untuk berjalan dalam jalan. Paksakan. Tapi Anda harus tahu konsekuensi dipaksa. Kalau orang kepahitan, kadang-kadang dibiarkan Tuhan. Saya kepahitan sedikit, langsung dikeplak. Kok bisa dikeplak, Bu? Ada aja. Waktu perjalanan ke Israel, saya jengkel sama satu anak. Kepahitan, mantan anak rohani saya. Saya kepahitan, jengkel karena dia kurang ajar. Waktu ke Israel, saya jengkel. Kenapa dia ikut? Selama dari airport Juanda, saya melengos, saya nggak mau. Dia tuh loh nggak mau minta maaf sama saya. Padahal dia tuh tahu salah. Saya nggak mau nyapa. Masalah demi masalah muncul. Nih, Anda kan mau berangkat Israel. Masalah demi masalah muncul, saudara. Mulai dari di imigrasi, biasanya nggak ada masalah, tiba-tiba punya saya dipersulit, saya terancam nggak bisa terbang. Sampai seperti itu. Tapi yang paling puncak, ketika sampai di Yordan, koper semua orang itu ada, koper saya tok yang hilang. Itu bukan pertama kali, udah kejadian, tantangan itu sudah kejadian berkali-kali. Dari sejak kami kejegal di airport Jakarta, Cengkareng, suami saya bilang, "Non, ini rasanya kamu harus minta maaf sama dia. Karena ini rasanya, kan kamu juga doa, minta Tuhan paksakan. Dan ini kamu nyimpen kepahitan. Kamu harus minta maaf." Saya bilang gini, kok aku yang minta maaf? Dia lebih mudah, harusnya dia minta maaf sama aku. Dia kan yang salah, ya kamu minta maaf sama dia. Saya berkeras, nggak mau. Akhirnya puncaknya di Yordan, koper saya hilang. Semua ada, koper saya hilang. Suami saya ngomong, ini baru koper non, koper saya hilang. Yang hilang koper saya, koper suami enggak. Koper saya itu baju saya, underwear saya. Bayangkan di Yordan, Anda cari underwear kayak apa. Bapak Ibu, Anda kalau pernah ke Yordan, susah cari underwear model modern. Masa cari underwear penari
penari perut, saudara. Masa cari baju penari perut. Nah, terus cari baju-bajunya kayak apa? Oh my goodness, semua hilang. Suami saya bilang gini, ini baru koper loh non, terus no, nanti ada apa-apa sama kita tambah tambah parah. Akhirnya saya minta datang ke dia minta maaf. Saya minta maaf, saya sudah marah sama kamu, saya sudah nyimpen kepahitan. Saudara, waktu saya minta maaf, saudara tahu jawabannya anak rohani saya? Dia bilang begini, iya Ce, tak maafkan, lain kali Cece jangan gitu ya. Makanya Cece, wah, waduh, ini tersulut mau dibakar lagi. Sabar-sabar, ini nanti koper hilang, nanti bukan koper hilang anakku yang hilang tambah repot. Ini koper hilang. Oke, sabar. Saudara, itu yang terjadi. Saya tapi bersyukur Tuhan memperlakukan saya, mendidik saya dengan keras seperti itu. Nah, hati-hati ya, teman-teman yang mau ke Israel, yang punya ganjelan dibereskan. Nanti keburu koper hilang loh ya. Lumayan kalau koper hilang, gigi hilang atau apa yang hilang. Oke, jadi saya berdoa, mari kita jaga hati, minta sama Tuhan, paksakan aku masuk dalam rencana dan kehendak. Supaya jangan sampai tanpa kita sadar, dosa Yerobeam itu kita lakukan. Yuk, kita siapkan hati untuk mengangkat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah buat kami Tuhan. Saat kami makan roti ini, kami sedang koinonia, menjadi satu dengan tubuh Yesus. Kami beroleh kemenangan dalam kebangkitan tubuhmu, sehingga tubuh yang kami hidupi sekarang telah dipulihkan menjadi sehat, menjadi tubuh yang diberkati. Kami terima dan kami makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Inilah darahmu yang tercurah menjadi pendamaian buat kami. Sebab tanpa darahmu tidak ada pendamaian. Kami yang telah berdosa, kami banyak kelemahan dan kekurangan. Ampuni kami Tuhan. Dosa kami tidak akan pernah bisa dihapus tanpa darah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, darah-Mu akan menjadi pendamaian yang menghapuskan dosa kami. Mengembalikan kembali kami kepada posisi dibenarkan. Dan menjadi anak-anak kepunyaan. Kami terima dengan iman percaya. Kami koinonia dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kepadamu kami kembalikan segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin.